Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan datang ke hadirat-Nya, menyaksikan ibadah raya di mana kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin ada yang ingin melompat-lompat, ada yang ingin menari-nari di rumahnya, bebas begitu ya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Kau sudah memimpin kami, menguatkan kami, menjagai kami, terlebih Tuhan memberkati kami. Bapa, tiada yang dapat kami balas selain kami memberikan kehidupan kami seutuhnya untuk mempermuliakan nama-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan boleh tampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Layakkan Tuhan hati kami untuk boleh Kau jamah, untuk Kau boleh berhadirat di setiap rumah, setiap hati yang rindu akan Engkau, yang rindu memuji-Mu, mengangkat tangan kami, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh Kau taburkan, firman-Mu boleh Kau berikan di tanah hati kami yang subur, yang berbuah-buah banyak dan lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah kami hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oh
sembah bagi di tempat kemuliaan bagi. Musik memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita katakan Engkaulah Allah. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam segala sesuatu ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan meninggalkan Engkau, melepaskan-Mu. Tidak Tuhan, tidak. Engkaulah Allah kami, Raja kami, berkuasa kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang kupuji. Amin. Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sungguh Dialah Tuhan Allah kita, layak kita sembah, kita muliakan. Mari kita sambut Dia, kita pujikan. Tiba saatnya. Ini saatnya Tuhan, ini tiba saatnya. Tiba Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa dalam satu suara. Tur, kemuliaan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada duka. Pujian
Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara tadi melompat-lompat atau menari, tapi biarlah semua itu kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, taburan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala. Kita pujikan, mulia, mulia. Atas semua yang di bumi, atas semua yang sekali lagi, atas semua yang Kegiatan ibadah akhir tahun 2020 GSJPDI Ebenezer. Ibadah pendalaman Alkitab online pada hari Selasa 22 Desember 2020 ditiadakan. Tetapi sidang jemaat dimohon untuk melakukan mesbah doa serentak dengan keluarga di rumah masing-masing pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pokok doa akan dibagikan oleh sekretariat gereja. Ibadah Natal umum Ebenezer dengan tema The Greatest Gift akan diadakan secara online pada hari Kamis 24 Desember 2020
pukul 17.30 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima hadiah terindah dan mengikuti ibadah Natal tahun ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ibadah Natal Sekolah Minggu Ebenezer dengan tema The Treasure akan diadakan secara online pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Mari kita bawa anak-anak kita mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu ini sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Selain memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan, mereka juga akan diajak berpetualang menemukan harta karun yang terindah, The Treasure. Ibadah Raya Online hari Minggu 27 Desember 2020 tetap ada dan akan dilaksanakan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah Sekolah Minggu Online hari Minggu 27 Desember 2020 ditiadakan. Ibadah tutup dan buka tahun 2020 GSJPDI Ebenezer akan diadakan secara online pada hari Kamis 30 Desember 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Di dalam ibadah tutup dan buka tahun ini, sidang jemaat diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Bagi sidang jemaat yang ingin bersaksi, dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443 paling lambat hari Sabtu 26 Desember 2020. Demikian Warta Ebenezer pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau sudah kembali memberikan kekuatan, kesehatan, kemurahan bagi kami, sehingga kami boleh Bapa dalam surga untuk ada dalam ibadah sekalipun masih secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi ibadah kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau juga akan berhadirat di antara sidang jemaat-Mu dimanapun berada, yang mereka merindukan Tuhan akan ibadah ini, akan bertemu dengan Engkau lewat kuasa firman dalam urapan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar puji-pujian yang sudah kami persembahkan semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kuasa apapun yang akan dan masih akan berusaha untuk menggagalkan dalam pemberitaan firman-Mu, membuat tidak percaya, membuat bimbang, bahkan penolakan kepada firman, undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tentunya kita merasakan satu kemurahan dari Tuhan, ya, sehingga kita bisa diberi kesempatan lewat kekuatan kesehatan, ya, sehingga kita bisa ada dalam ibadah
pada pagi hari ini, dan kembali kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini. Saat ini kita sudah berada di dalam suasana Natal tentunya, ya, dan saudara juga tentunya sudah merindukan ya untuk ada dalam suasana Natal, bahkan dalam ibadah-ibadah yang ada. Tapi saudara dikasih Tuhan, sekalipun nanti kita akan dalam ibadah Natal itu tanggal 24 nanti sore hari, tetapi sekalipun secara online tetapi tidak akan mengurangi yaitu hormat kita kepada Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang datang. Dan kita sudah berulang per tahun, setiap tahun merayakan ini ya, tetapi biarlah sekalipun secara online, mari yang penting hati kita ya, hati kita untuk Dia. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu dalam Injil Matius pasal 27 ya, di mana pasal 27 ini kalau dalam terang tabernakel itu terkena pada 7 kali percikan darah di atas tabut atau tutup pendamaian. Ini menunjuk kepada sengsara daging ya, yang dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan, memberkati, bahkan menyempurnakan sidang jemaat Tuhan. Nah, 7 kali percikan di atas tabut perjanjian itu sama dengan 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Matius 27. Nanti dalam Matius pasal 27 mulai ayat pertama sampai ayat 26 itu ada 7 sengsara, menunjukkan 7 sengsara yang dialami oleh Yesus. Kalau kita memikirkan, merenungkan di mana sebentar kita merayakan Natal, di mana Dia lahir, ya, lahir saja sudah ada di tempat yang ya, kalau kita melihat manusia tidak pada tempatnya, tidak layak gitu. Artinya sudah ada dalam penderitaan sampai terus Dia nanti mati di atas kayu salib ya, dengan sengsara ya. Nah, untuk itu mari kita juga mau untuk hari-hari ini untuk sungguh-sungguh ya merenungkan akan firman Tuhan di mana Dia sudah mengalami sengsara. Nah, untuk itu di dalam yang pertama yaitu sengsara pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 10 di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Ya, Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Kita sudah membahas ini. Ya. Yesus yang tidak berdosa harus mengalami sengsara ya, karena dijual ya, oleh Yudas, dijual kepada imam-imam kepala lagi dan tua-tua Yahudi seharga 30 keping perak. Ya, nanti selanjutnya Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk diadili supaya Yesus dihukum mati. Jadi Yesus mengalami percikan darah untuk membasuh dosa kita. Kita bangsa kafir, manusia yang berdosa ini. Yudas Iskariot tidak mau mengalami percikan darah. Sehingga dia menjual Yesus dengan harga tadi 30 keping perak atau sama dengan 30 sikal perak. Nah, dijual dengan harga 30 keping perak atau 30 sikal perak. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21
ayat yang ke-32, Keluaran 21 ayat yang ke-32, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi 30 keping perak ini sama dengan harga lembu yang suka menanduk. Yesus gambaran lembu yang baik. Atau hamba Tuhan yang taat dengar-dengaran. Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia dijual dengan 30 sikal perak ini. Ya, itu sama dengan kehidupan yang suka menanduk itu. Lembu yang suka menanduk itu bicara tentang antikris dan nabi palsu. Itu kehidupan. Lembu yang suka menanduk itu. Yesus lembu yang baik. Dia taat dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Nah, kita lihat lembu yang suka menanduk itu nanti bicara antikris dan nabi palsu. Siapa itu? Siapa antikris dan nabi palsu? Yang pertama, 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, ini antikris dan nabi palsu. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi pergi ke seluruh dunia, tapi mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Padahal kita sebentar merayakan Yesus yang datang sebagai manusia. Tapi di sini yaitu ada yang lembu yang menanduk antikris dan nabi enggak percaya, tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikris. Natal itu suasananya, ya, saudara bisa lihat di mana, di mall. Ya. Itu pohon Natalnya tinggi, berapa duit itu, ya, dan sebagainya. Itu sebagai satu perayaan saja, tapi tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, sudah lahir. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Antikris dan nabi palsu yang pertama yaitu kehidupan yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai daging atau sebagai manusia. Sekalipun ya, dirayakan di mana-mana, di mal-mal dan segala macam. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus sudah lahir sebagai manusia? Jadi bukan sekedar merayakan Natal. Mari saudara dikasih Tuhan nanti ke depan dalam merayakan Natal. Sekalipun nanti ya secara online. Tapi bukan mengurangi makna kita, yaitu mengaku Yesus yang lahir sebagai manusia atau daging. Dia mulai menderita sampai mati di atas kayu salib. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi bukan rame-ramenya. Bukan rame-ramenya. Ya. Tetapi mari kita bersama mau mengambil makna. Jadi jangan kecil hati kalau masih diizinkan secara online, enggak. Maknanya. Ya. Pengakuan kita Yesus lahir. Kalau tidak hanya rame-rame dikatakan nanti yaitu penyesat.
Saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai daging atau manusia, ini sama dengan menolak Yesus yang juga disalibkan. Sebab Yesus datang sebagai manusia untuk disalibkan. Jadi artinya tidak mau mengalami salib, tidak mau mengalami sengsara daging bersama Yesus. Ini saudara, akibatnya tidak akan mengalami pembaharuan, tidak akan mengalami keubahan hidup. Sehingga tetap menjadi manusia darah daging yang nanti akhirnya dicap. Tubuh, jiwa, dan roh dicap daging. 6 itu angka daging. 6. Tubuh, jiwa, roh. Itu daging. Ini sama dengan manusia yang tidak taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak taat dengar-dengaran kepada Tuhan sama dengan tidak mengasihi Tuhan, sama dengan terkutuk. 1 Korintus 6 ayat yang ke-22. 1 Korintus 6 ayat ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Terkutuk tapi selamanya. Maranatha ini. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dalam PA yang lalu ada 3 hal yang mengakibatkan kutukan. Ya. Kalau saudara lihat catatan dalam PA tanggal 15, 3 hal mengakibatkan kutukan. Yang pertama yaitu permulaan kutukan. Permulaan kutukan sama dengan melanggar larangan Tuhan, karena seperti Hawa mendengarkan perkataan ular, mendengarkan ajaran asing, dan seperti Adam mendengar perkataan istrinya ini. Ini permulaan kutukan, melanggar larangan, jangan tapi dilanggar. Hal yang mengakibatkan kutukan yaitu tadi permulaan kutukan. Yang kedua adalah mencuri miliknya Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Kita sudah mendengar waktu PA. Ini saudara dikasihi Tuhan. Itu yang mengakibatkan adanya kutukan. Yang ketiga yaitu aktif beribadah melayani Tuhan, tapi tidak memuaskan hatinya Tuhan. Itu akan mengakibatkan kutukan. Kenapa? Aktif beribadah melayani Tuhan tapi tidak memuaskan Tuhan. Kenapa? Karena beredar-edar. Dan tidak tekun, tidak setia dalam kandang pengembalaan. Dan tidak taat dengar-dengaran. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, itu ya, yang mengakibatkan terjadinya kutukan. Karena tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah ia. Maranatha. Itu antikris. Ya, antikris. Ya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Siapa antikris dan nabi palsu? Yang kedua Galatia 1 ayat 9. Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Diulang ini ya, firman diulang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi antikris dan nabi palsu yang kedua, kehidupan yang mengajarkan atau mengikuti ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Ini juga kehidupan ini terkutuk. Yudas Iskariot, dia tidak mau mengalami penyucian
sampai dengan tidak mau mengalami percikan darah, sehingga dia menjadi kehidupan yang terkutuk. Ini sama dengan antikris dan nabi palsu yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang sebenarnya disebut sebagai lembu yang suka menanduk. Tadi berontak. Ya. Kalau Yesus kita tahu dia lembu yang baik, tetapi rela dijual dengan harga 30 sikal, 30 keping perak. Artinya Yesus sebagai lembu yang baik, ya, rela dijadikan lembu yang suka menanduk. Ini sama dengan rela dijadikan sama seperti antikris dan nabi palsu. Atau sama dengan rela dijadikan manusia terkutuk yang harus mati di atas kayu salib. Inilah saudara sengsaranya Yesus. Ya, sengsaranya Yesus. Ya, sudah dia lembu yang baik, tapi rela dijadikan lembu yang suka menanduk. Rela dijadikan manusia terkutuk yang harus mati di atas kayu salib. Galatia 3, 13 sampai 14. Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Jadi Yesus rela menerima percikan darah, mati di atas kayu salib sebagai manusia terkutuk. Apa tujuannya Yesus rela? Kenapa Yesus rela? Dari lembu yang baik jadikan lembu yang suka menanduk, atau menjadi lembu yang suka menanduk, ya, itu rela dijadikan, ya, sama seperti antikris dan nabi palsu. Rela dijadikan manusia terkutuk sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Kenapa? Apa tujuannya dia rela mati di atas kayu salib? Ya tadi, untuk menebus kita dari kutukan dosa. Supaya kita jangan menjadi manusia terkutuk seperti antikris dan nabi palsu. Jadi kalau ada anak Tuhan seperti Yudas Iskariot yang mati terkutuk, itu oleh karena hatinya keras atau keras hati. Ini sama dengan mempertahankan dosanya sendiri, gak mau berubah. Mempertahankan ajaran palsu juga. Sebab itu kita harus hati-hati. Ya, hari-hari ini kalau firman yang keras tajam menyucikan kita, jangan pertahankan. Jangan pertahankan dosa, juga jangan mempertahankan ajaran lain. Apapun keuntungannya, tapi jangan pertahankan. Mungkin ya harus dosa dan sebagainya dengan tidak halal. Oh, ada untung. Tapi jangan pertahankan dosa. Ya. Dan juga ajaran-ajaran lain. Apapun keuntungannya. Jadi jangan keras hati. Ya. Kita jangan keras hati. Sudah cukup. Yesus sendiri yang mati terkutuk di atas kayu salib. Amin. Harusnya itu kita terkutuk sebagai manusia yang terkutuk. Diusir dari keluar taman Firdaus. Suasana kutukan itu. Ya. Jadi kalau di Firdaus ya jatuh dalam dosa, ya diusir keluar dari taman Firdaus ke
dunia ya, dalam suasana kutukan. Tetapi kalau masih keras hati, nanti diusir lagi kemana? Ke neraka. Sudah mentoknya di sana. Ya. Nah, tujuan Yesus tadi yang pertama untuk menebus kita dari kutukan dosa, dan yang kedua ayat 14 tadi untuk mencurahkan berkat Abraham kepada kita, bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Baik itu berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani. Berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, itu bangsa kafir, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa lain itu sama dengan yang jalan itu adalah berkat Abraham. Bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari kita tadi. Berkat sampai kepada kita bangsa kafir yang sudah dibebaskan dari kutukan lewat kematiannya dia terkutuk di atas kayu salib. Ya. Sebab itu jangan sampai kita pergi ke ibadah hanya mencari berkat, tapi justru kita harus menjadi berkat. Berkat Abraham tadi ya sampai berarti bukan kita diperintahkan. Berkat Abraham secara jasmani yaitu berkat sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau berkat tidak dialirkan, maka berkat itu pun juga akan berhenti. Nah, jadi kalau diisi berkat ya, full ya, tapi tidak dialirkan berarti sudah penuh ya sudah. Tapi kalau dialirkan berarti keluar nanti ada lagi, keluar ada lagi. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini yang sungguh perlu diperhatikan. Itu secara jasmani. Berkat secara rohani, yaitu tadi ayat 14. Kita menerima roh yang telah dijanjikan besar, roh Allah. Berkat Abraham secara rohani, yaitu Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus mutlak kita butuhkan. Bahkan di akhir zaman ini kita hidup dalam suasana kemurahan, dalam suasana kemurahan, butuh Roh Kudus mutlak kita butuhkan. Sebab tanpa Roh Kudus sehebat apapun kita hanya seperti yatim piatu yang tidak punya daya apa-apa dan tidak ada status kelahiran, tidak ada tanda kelahiran baru. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mutlak membutuhkan Roh Kudus. Ini secara rohani, berkat Abraham secara rohani. Kita hidup sekarang juga di zaman ala Rohel Kudus. Kalau lihat peta zaman studi Ofler, ya itu yang pertama yaitu hidup dalam zaman Allah Bapa, kemudian yang kedua zaman Allah Anak, yang ketiga terakhir zaman Allah Rohel Kudus. Apalagi kita sekarang hidup dalam zaman akhir zaman. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus mutlak. Ya. Lalu bagaimana proses untuk menerima Roh Kudus? Ya. Proses menerima Roh Kudus. Proses menerima Roh Kudus yang pertama nanti saudara membaca Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 6. Prosesnya yaitu percaya, memiliki iman kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, dan baptisan air atau lahir baru
Sama dengan hidup baru. Hidup baru adalah hidup dalam kebenaran dan hidup dalam damai sejahtera. Ini merupakan satu landasan kuat untuk menerima berkat Abraham, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi ini proses yang pertama. Kalau dalam tabernakel di dalam halaman, ya, dalam halaman. Yang kedua, proses menerima Roh Kudus yang kedua, ya, 1 Petrus 4 ayat 12-14. 1 Petrus 4 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api kesusahan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian telah kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi proses yang kedua lewat percikan darah atau sahabat mengalami penyaliban daging bersama Yesus. Di balik salib ada roh kemuliaan, amin. Jadi percikan darah ini berguna untuk mempercepat proses memperoleh Roh Kudus. Percikan darah itu bisa berupa kita bisa doa puasa, doa semalam, ya, tidak salah, tapi disalahkan, difitnah, disakiti dan lain. Kalau itu terjadi pada kita, jangan melawan, tapi biarlah kita bahwa dalam doa itu percikan darah dan roh Tuhan akan cepat turun kepada kita. Kisah Rasul 19 ayat 6, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Salah satu tanda menerima Roh Kudus adalah berbahasa roh, sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini salah satu tanda, bukan satu-satunya, salah satu tanda menerima Roh Kudus. Ya, buktinya adalah ya, sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ini. Ya. Jadi salah satu tanda menerima Roh Kudus awal, ya, berbahasa roh sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana sikap dalam menanti janji Tuhan ini? Tuhan janjikan akan kirim Roh Kudus. Sikapnya bagaimana? Sikap dalam menanti janji Tuhan yang pertama, tekun dalam doa sampai waktunya Tuhan tiba. Ya. Tekun dalam doa sampai waktunya Tuhan itu tiba. Seperti Bumil, ibu hamil yang tekun sampai melahirkan anak. Dan sikap menanti janji Tuhan yang kedua, selalu ada kerinduan, selalu merindu dan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Tadi menyerah, jangan memaksa atau juga jangan berputus asa.
Kalau dipaksa, yang ada adalah roh daging. Kepenuhan roh tidak bisa diajarkan oleh siapapun juga itu. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam Wahyu 22 ayat yang pertama, Wahyu 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba ini. Ini saya memandang Roh Kudus bagaikan air kehidupan yang keluar dari takhta Allah yang dicurahkan kepada kita. Yang paling banyak menampung adalah tempat yang paling rendah. Sebab itu kita harus banyak berdoa, banyak merendahkan diri sehingga Roh Kudus itu akan dialirkan. Yang paling banyak menampung nanti yang paling rendah atau yang merendahkan diri. Ya, jadi tidak ada kesombongan, tapi justru doa dengan kerendahan hati. Nanti aliran Roh Kudus itu terus dialirkan. Kita berdoa, kita bergumul berdoa, semakin dipenuhkan dengan Roh Kudus dialirkan. Apa kegunaan Roh Kudus? Apa kegunaan Roh Kudus? Yang pertama, ya, ini kenapa dikatakan mutlak? Kita lihat kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan dan sumber pertolongan Tuhan. Amin. Yeskiel 47 ayat 89. Yeskiel 47 89. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air sampai air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Jadi kalau ada air kehidupan tadi, kemana saja kita diutus pasti hidup. Amin. Karena ada kuasa urapan Roh Kudus ini. Ini gunanya. Roh Kudus sumber kehidupan, sumber pertolongan. Jadi kemanapun kita diutus ya. Roh Kudus memberikan kehidupan secara jasmani. Ya, pemeliharaan di tengah-tengah kemustahilan. Seperti saat ini kita menghadapi satu ya, suasana dalam pandemi COVID-19. Ya, satu yang mustahil bisa cepat selesai. Ini. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada pemeliharaan di tengah kemustahilan. Ya. Dan secara rohani kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Itu. Roh Kudus akan menolong, memberitahukan. Sehingga kita bisa mengakui dosa, bertobat. Ini saudara dikasihi Tuhan. Saudara, ya, Roh Kudus yang merupakan sumber pertolongan, yaitu Roh Kudus mampu menjadikan yang mati menjadi hidup, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini. Tadi air asin pada mati semua di sana, ya. Air asin, air garam, ya. Yang mana ya sudah jadi apa itu? Nah, kalau ikan digaramin jadi apa namanya itu? Tapi ada air kehidupan mengalir. Laut asin itu sudah hidup kembali. Ada kehidupan. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu sumber kepuasan. Ya, jadi Roh Kudus tadi ya sumber yaitu kehidupan dan pertolongan. Yang kedua, Roh Kudus itu ya, sumber kekuatan, ya, sumber kepuasan.
Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tanah hati yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Mungkin rohani lagi kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Inilah Roh Kudus sumber kepuasan. Memberikan kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam dunia ini. Sehingga sekalipun kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam suasana yang mencekam, tapi kita tetap bahagia. Kalau ada Roh Kudus, kita tidak kering rohani. Kalau ada Roh Kudus, tidak letih lesu, tidak berbeban berat, tapi semuanya enak dan ringan. Inilah kenapa kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus sumber kepuasan. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan ekstra bagi kita. Ini kegunaan Roh Kudus yang ketiga, membuat atau sumber kekuatan ekstra bagi kita. Yesaya 44 ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Pohon gandarusa itu satu pohon yang lemah. Ini gambaran seperti pelayan Tuhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus berada di tepi sungai kehidupan, kita ada kekuatan ekstra untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Sampai garis akhir, enggak berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, kehidupan ini akan mulai enggak setia lagi, males, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Ini bukan berada di tepi sungai air kehidupan, tapi berada di tepi sungai Babel. Dalam Mazmur 137 ayat 1 dan 2, Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon pan gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kalau berada di tepi sungai Babel, yang ada hanya tangisan dan letih sampai tangisan selamanya. Dikatakan di sanalah kita duduk sambil menangis. Biar pagi hari ini Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita tetap setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Dan yang keempat, kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber kemuliaan. Ya. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Roh Kudus adalah sumber kemuliaan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagian Kristus dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Roh Kudus sebagai sumber kemuliaan, artinya Roh Kudus menyucikan, Roh Kudus mengubahkan kita sampai menjadi jernih seperti kristal. Jernih, transparan, jujur dan damai. Kejujuran ini dimulai dengan jujur soal Tuhan, soal firman pengajaran yang benar. Berarti kita mengatakan ya
pada firman pengajaran yang tidak kepada firman ya, pengajaran yang menyesatkan. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi ya kita harus jujur soal Tuhan dalam firman pengajaran, di dalam nikah dan buah nikah. Ya. Maka kalau kita jujur, ya, kita akan bisa jujur dalam segala hal. Ya. Kalau jujur pasti ada kedamaian, pelayan siap. Ya. Tetapi kalau Yesus datang, nanti kita diubahkan. Ya. Kita akan diubahkan nanti. Menjadi sama seperti Dia. Sama mulia dengan Dia. Yerusalem baru juga jernih seperti kristal. Kita diubahkan jadi sama jernihnya dengan Yerusalem baru, dan kita layak untuk masuk kota Yerusalem yang baru dan bersama-sama dengan Dia. Wahyu 21 ayat yang ke-11 ya. Wahyu 21 di mana Yerusalem ya jernih seperti kristal. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Biarlah di hari-hari ini ya, kita sengsara, penderita bersama Yesus, percikan darah itu. Rela menerima percikan darah. Kalau Yesus rela untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita, untuk mencurahkan berkat Abraham. Demikian juga kalau kita mau masuk dalam percikan bersama Yesus, di mana Dia sudah taat sampai mati di atas kayu salib, kita akan menerima ya, penebusan dari kita, ya, penebusan dari kutukan dosa. Kita ditebus dan ada berkat Abraham yang dicurahkan. Untuk itu hari-hari berdoa supaya kita bisa menerima yaitu Roh Kudus. Kita tekun sebab kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang ada sumber kehidupan, sumber pertolongan kita, dan Roh Kudus ada sumber kepuasan, ya, dan juga Roh Kudus sumber kekuatan ekstra, dan Roh Kudus juga sumber kemuliaan. Ya, mari kita akan sungguh-sungguh hari-hari ini, dan kita selalu mau bawa di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Saya undang sidang jemaat kita bersama bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Dapat
dari atas kembali. Kudus, kudus, kudus. Kami membutuhkan Engkau, haleluya, haleluya. Kembali kita petikan dari atas dengan satu peganglah Roh Kudus. Ya, haleluya. Oh, pegang kami. Kami membutuhkan Engkau, haleluya. Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber pertolongan kami. Oh, Engkau sumber kepuasan kami. Engkau sumber kekuatan yang bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kemuliaan. Kudus Tuhan, haleluya.
syukur Tuhan atas segala yang Kau sudah nyatakan kepada kami. Banyak hal yang didapat kekurangan dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi Roh Kudus Kau akan menolong kami Tuhan, untuk memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, bahkan menghadapi apapun yang sedang terjadi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau begitu jelas menyadarkan kami supaya kami tidak masuk dalam suasana kutukan Tuhan, tetapi kami boleh dibebaskan semua itu Tuhan. Oh Bapa dalam surga, dan hari-hari ini kami membutuhkan yaitu kuasa Roh. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Pegang kehidupan kami Tuhan, karena Engkau adalah rumpel segalanya Tuhan untuk kehidupan kami. Roh Kudus yang akan mampu menolong kami Tuhan. Daging ini lemah Tuhan. Untuk itu Bapa, di dalam jangan sampai Bapa berada di tepi aliran sungai Babel, tapi biarlah kita berada di tepi sungai aliran kehidupan Tuhan, sehingga kami saatnya nanti Tuhan bisa akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sampai di dalam kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau kami boleh merenungkan Tuhan, di mana Engkau rela menerima percikan darah sampai mati di atas kayu salib itu, dan kami boleh mensyukuri bahwa tujuan Engkau sampai mati di atas untuk menebus kita dari kutukan dosa ini Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami juga mau merespon Tuhan apa yang Kau sudah nyatakan Tuhan. Kami boleh membenarkan akan firman-Mu seperti perempuan Kanani. Benar Tuhan, membenarkan firman Tuhan, menerima benar firman Tuhan. Kalaupun diizinkan ada percikan darah, itu adalah untuk supaya mengalami proses yang lebih cepat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, juga di saat Engkau sampai berdiri di atas kayu salib untuk mencurahkan berkat Abraham bagi kami, baik secara jasmani, secara rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sungguh hari-hari ini Tuhan kami sangat membutuhkan, yaitu kuasa firman pengajar-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab tanpa kuasa urapan Roh-Mu kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, untuk taat dan dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan memberkati semua kami di hari-hari ini ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu pengumuman ya, untuk hari Selasa besok tanggal 22 Desember ya, tidak ada pendalaman Alkitab ya. Perhatikan, Selasa tanggal 22 Desember tidak ada pendalaman Alkitab, tetapi dalam jam yang sama yaitu 5:30 akan dipakai untuk kita doa khusus ya, doa khusus ya, bersama seluruh jemaat, tapi di rumah masing-masing, tidak secara online ya, tapi kita akan satu sepakat, yaitu jam 5:30 kita mulai ya, untuk kita masuk di dalam doa jam 17.30, dan nanti materi doa dan susunan dalam doa itu akan diberitahukan kemudian lewat sekretariat, lewat WA kepada
saudara. Ya, sehingga saya himbau hari Selasa tanggal 12 Desember, yaitu mulai jam 17.30 semua di rumah kita satu di dalam doa, ya, dengan susunan akan diberitahukan kepada saudara sekali lewat WA, yaitu dari sekretariat itu, ya, sehingga kita akan bisa sama dalam doa khusus ini, ya. Dan juga diberitahukan nanti kita akan adakan ibadah Natal tanggal 24, ya, jam tanggal 24 jam 17.30, ya, 17.30 setengah 6, ya, itu tanggal 24 hari Kamis, ya. Jadi saudara tahu jadwal yang ada. Tapi sekali lagi, sekalipun ibadah Natal secara online, tapi tidak mengurangi yaitu makna, ya, Natal itu, ya. Nanti acaranya, ya, pasti ada acara-acara lain diikuti, tapi yang penting makna daripada, ya, Natal itu yang penting, ya, lewat firman Tuhan yang ada. Itu yang bisa saya beritahukan kepada saudara. Mari kita akan akhiri, ya, dengan doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah berkemurahan pagi hari ini bagi kami. Dan sekarang Bapa dalam surga, kami juga berdoa sebelum kami tinggalkan Tuhan ibadah ini. Engkau juga akan menolong yang sakit dalam tubuh jasmani. Engkau juga akan memberikan pemulihan, kesembuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapanmu, apapun sakitnya. Engkau mampu, di mana kehidupan sakit boleh berserah kepadamu Tuhan. Demikian juga berdoa Bapa dalam surga untuk ibadah-ibadah yang ada ke depan, dan juga dalam ibadah Natal Engkau akan nyatakan, Engkau akan bukakan firman-Mu bagi kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, apa yang harus disampaikan Tuhan, biar Engkau sendiri akan menyatakan itu, sehingga lewat Natal ini kami mendapatkan berkat-berkat juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara khususnya Tuhan, sekali lagi, karena kami hidup di tengah bangsa negara ini Tuhan. Berdoa untuk yaitu masa pandemi COVID-19 ini supaya tidak terus berkelanjutan. Tapi kami mohon Tuhan supaya semua itu boleh turun, boleh teredam Tuhan. Kami hendak menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang jadi, karena semua adalah rencana-Mu Tuhan bagi kehidupan. Namun kami percaya, seperti firman-Mu, Engkau akan melindungi kami Tuhan dari segala penyakit itu Tuhan. Sehingga kami anak-anak tetap bisa Bapa di surga beribadah bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan dan sebagainya Tuhan. Karena kami percaya Engkau melindungi kehidupan kami ini Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa di dalam keamanan, khususnya di akhir tahun ini Tuhan. Ya, Engkau tolong supaya Bapak tidak ada gejolak apapun juga Tuhan. Dan biarlah dalam suasana Natal damai sejahtera Kau turunkan di tengah-tengah bangsa negara ini. Sehingga kami semua Bapa di surga, gereja-gereja boleh Bapa bersama-sama untuk ibadah dalam Natal, baik secara nyata ataupun secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Kau sudah memberkati mereka. Juga untuk diakonnya yang membutuhkan, Engkau juga sudah memberkati. Juga untuk perpuluhan sudah dikembalikan, membuktikan bahwa kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Jadi bukan berkat-berkat jasmani itu saja, berkat kesehatan juga Tuhan, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian Tuhan untuk mendukung acara-acara dalam rekaman ini Tuhan, untuk persiapan online baik dengan konsumsi dan lain sebagainya. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati setiap kami pelayan-Mu Tuhan malam hari ini. Dan juga Engkau akan tolong kepada pelayan-pelayan yang lain. Sehingga di saat-saat ini banyak Tuhan acara yang harus diselesaikan. Tapi Engkau singkirkan dari penghalang-penghalang semua Tuhan. Berilah kemenangan Tuhan. Untuk kami bisa tetap melayani Engkau Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, selesai ini Tuhan, Engkau juga akan terus memberikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat selalu dekat kepada Engkau, baik lewat doa-doa dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati ya, dan biarlah kita tetap ada di dalam jangkauan kita untuk konsentrasi firman Tuhan ya. Tuhan memberkati kita. Haleluya.